Ustaz ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hasala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhihi wa maradatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Anak-anakku semuanya kelas 11 MAK yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya pembelajaran dan pengajian kita, yaitu ilmu fikih dari kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtisar fil Fiqih Imam Asy-Syafi'i. Tapi sebelumnya mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk sahibul kitab terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran kajian Islam ini pada malam hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa yang kita inginkan atau kita hajatkan pada hari ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tafaddalu iftahu kutubakum. Silakan kitabnya dibuka, Kifayatul Akhyar. Halaman di sini di PDF-nya itu halaman 26. Nah, kalau seandainya di kitab kalian, silakan Ustadz minta Raffi Rizky untuk memberikan informasi tentang halaman dan paragraf keberapa. Di sini ada Raffi Rizky. Halo, assalamualaikum Raffi Rizky. Ya, silakan dibuka kitabnya halaman berapa Raffi Rizky? Halaman 26. Pasalnya faslun fid dibagi atau faslun wa juludul maitati tathuru bid dibagi. Gimana? Sudah ketemu? Setelah ma'un najas, ya, ma'un najis itu, setelahnya ada faslun. Nah, faslunnya itu, ya, yaitu faslun fid dibaghi. Ya, gimana? Sudah ketemu? Halaman 13. Halaman 13. Silakan semuanya dibuka kitabnya halaman 13. Paragraf keberapa Raffi Rizky? Baris ke-8 dari atas. Baris ke-8 dari atas. Ya, silakan dibuka semuanya. Oke, sudah ketemu semuanya? Wajatum? Balkis, Cahya, Dinda, sudah ketemu? Hanif, Almer Hakim, Ahmad Naufal? Sudah. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u jaidan sa'aqra' lakum al-harakat fil bidayah.
Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Faslun wa juludul maitati tathuru bid-dibagi illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima al hayawanul lazi yanjusu bil mauti idza dubigha jilduhu yathuru bid dibagi sawa'un fi dzalika ma'kulal lahmi wa ghairuhu wal aslu fi zalika haditsu Maimunata radhiyallahu anha haitsu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi syatiha law akhadhtum ihabaha wa qalu innaha maitatun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutahhiruhul ma'u wal qarazu. Yutahhiruhul ma'u wal qarazu. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Wan Nasa'i. Abu Dawud wan Nasa'i. Wa isnaduhu hasanun. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dubigal ihabu faqad tahura. Rawahu Muslim. Thumma idza dubigal jildu tahura zahiruhu qat'an wa kaza batinuhu alal masyhuri al-jadidi fayusalli alaihi wa fihi wa yustaqmalu fil asya'il yabisati warutbati wa yajuzu bai'uhu wa hibatuhu wal wasiyatu bihi. Oke, wa hal yajuzu akluhu min ma'kulil lahmi wa hal yajuzu akluhu min ma'kulil lahmi rajjaha ar-Rafi'iyyu al-jawaza wa rajjaha an-Nawawiyyu at-tahrima wa yakunu ad-dibagu bil asya'il hirrifati kasyabbi wasyathi wal korazun wa kusyurir rumani wal afsi wa yahsulud dibagu bil asya'i al mutanajjisati wan najasati kadzarkil hamami alal asahhi wala yakfi at-tajmidu biturabi wasyamsi ala sahihi wa yajibu ghusluhu ba'da dibagi indu bigo binajasin qat'an wa kaza indu bigo bitahirin alal asahhi. Qala al ashabu wa yu'tabaru fi kaunihi sara madbughan
salasata umurin. Ahaduha naz'u fudulatihi. Naz'u fudulatihi. Asani ayyutiba ayyutiba nafsal jildi. Nafsal jildi. Oke. Atsalisu ayantahiya fidda bagi ila halatin bihaisu launuki afil ma'i lam ya'uddil fasadu wan natnu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Jadi semuanya bagi yang belum menonaktifkan kamera, silakan diaktifkan, dinonaktifkan. Jadi untuk pembelajaran via Zoom dalam pembelajaran silakan dinonaktifkan ya guna menghemat kuota kalian, silakan dinonaktifkan, dan juga untuk kelancaran kajian agar terdengar dengan baik. Baik, akan Ustaz mulai penjelasannya. Silakan disimak dengan baik-baik karena setelah ini Ustadz akan berikan tugas, yaitu kalian berikan catatan-catatan penting ketika kalian hasil kajian kalian pada malam hari ini, ya nanti dikirimkan ke GCR. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, tegasnya haza adapun ini, itu faslun adalah pasal yang menerangkan ya dibagi, yaitu dalam permasalahan menyamak. Ya, ada tahu ya, menyamak ya. Menyamak itu adalah salah satu cara untuk ya membersihkan atau memanfaatkan kulit hewan. Jadi di sini yang digunakan adalah kulit hewan, bukan kulit manusia ya. Gitu. Kalau kulit manusia tidak boleh ya, tapi di sini hewan ya. Hewan yang istilahnya itu ya manfaatnya kulitnya itu dipakai baik berupa jaket ya ataupun dompet ataupun sabuk atau gesper yang biasa dipakai, itu semuanya berasal dari kulit. Oke. Maka pada kesempatan malam kali ini kita akan mengkaji ya bagaimanakah hukum atau caranya menyamak atau membersihkan kulit yang akan bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Wajuludul maitati, dan adapun kulit hewan bangkai. Jadi ada hewan, dia mati, jadi bangkai. Nah, sekarang apakah hukumnya? Ya, misalnya ya di sini Ustaz sebutin contohnya Abror. Abror punya kambing, ya. Nah, punya kambing, melihara kambing. Nah, itu biasanya kalau setiap 1 tahun Abror kurban 1 kambing. Ternyata nggak cuma kurban. Nah, kulitnya itu biasanya dibersihkan untuk dijual nanti untuk penghasilannya jadi beduk ya ataupun yang lainnya. Nah, kemudian ternyata pas waktu Abror pengen menyembelih kambingnya untuk dijadikan untuk diberikan dan juga dijadikan kulitnya itu disamak, ternyata ya nggak taunya Abror pergi ke pesantren ya. Setelah berapa bulan ternyata tidak ada yang merawat kambingnya, sampai akhirnya kambingnya pun mati dengan sendirinya atau karena sakit. Kemudian pas Abror sampai di rumah pulang dari pesantren ya melihat kambingnya udah jadi bangkai. Nah, sekarang pertanyaannya, bolehkah ya di sini Abror itu untuk ya mengambil manfaat dari bangkai itu? Nah, maka kembali lagi ke hukum fikih. Jadi asalnya bangkai dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan. Ya, hukumnya sudah qat'i, yaitu sudah jelas bahwa bangkai adalah hukumnya haram kecuali bagi orang yang dalam keadaan darurat
ya misalnya nggak ada makanan lain selain bangkai kambing itu, maka abrol boleh makan dagingnya. Nah sekarang ya karena asal hukum bangkai itu adalah haram, sekarang pertanyaannya boleh nggak? Ya ada nggak yang bisa dimanfaatin dari bangkai itu? Ternyata dalam fikih, dalam ilmu fikih dijelaskan bahwa kulitnya dapat kita sucikan. Ya, yang asalnya bangkai itu adalah haram, tapi ada salah satu ya dari anggota tubuhnya kambing tersebut ya bisa kita manfaatkan, yaitu kulitnya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mensucikannya? Ya, apakah sama dengan hewan-hewan yang istilahnya matinya itu karena disembelih? Ya, maka kita akan pelajari. Tathur bidibak. Jadi kulit hewan yang sudah menjadi bangkai itu dapat suci, ya dapat suci dibagi dengan cara disamak, ya cara disamak. Cara samak itu gimana Ustaz contohnya? Ya nanti akan diberikan contoh, ya. Nah di sini sebentar Ustaz akan berikan contoh di sini. Oke. Nah, ini. Nah, nanti kita akan belajar langkah-langkah bagaimana caranya ya menyamak dalam Islam. Ya, menyamak itu menjadikan kulitnya itu dapat dimanfaatkan. Ya, seperti inilah artinya menyamak, ya menyamak. Kalau bahasa kita itu artinya menyamak, ya. Dibag itu artinya menyamak. Illa kecuali jildal kalbi wal khinzir. Kulitnya ya, maaf ya, kulitnya anjing dan juga kulitnya babi. Ya, dua hewan itu sekalipun kategorinya dia itu adalah najis, ya, bangkainya apalagi berarti bangkai najis. Ya namanya bangkai pasti najis, ya, gitu. Nah, sekarang ya ternyata ya di sini Raffi Rizky ceritanya, contohnya ya, saya kasih contoh ya. Raffi Rizky lagi goes, tiba-tiba nemuin di situ ada bangkai anjing. Boleh nggak kulitnya kita kita gunakan untuk disamak? Maka itu nggak boleh ya, kecuali kulitnya anjing dan juga kulitnya babi itu nggak boleh. Ya, wa ma tawallada minhuma ataupun hewan yang lahir dari keduanya. Ya, dari keduanya misalnya ya di sini contohnya anjing, kemudian dia kawin, kemudian punya anak, ya anaknya itu anaknya anjing boleh nggak kalau seandainya kita jadikan atau kita samak, kita sucikan dengan cara disamak, tetap nggak boleh, ya. Aumin ahadihima atau salah satu dari keduanya, ya seperti contoh di sini. Nah, yaitu hewan yang lahir dari dua spesies, ya. Contohnya seperti anjing nikah atau kawin dengan, jangan nikah ya, nikah itu untuk manusia, kawin dengan serigala. Nah, istilahnya di sini ada nih, ya namanya adalah wolf dog, ya serigala anjing. Nah di sini maka hukumnya juga sama, tidak boleh, ya gitu. Nah ini biasanya nih ya anjing dan juga serigala itu sudah dikembangbiakan, dilahirkan itu di spesiesnya itu di negara Inggris. Ya negara Inggris, di situ mereka sudah mulai ya terbiasa memelihara ya anjing yang mana anaknya itu lahir dari anjing dan serigala. Dipakai atau istilahnya dirawat di rumahnya untuk menjaga rumah seperti itu. Nah, itu biasanya karakteristiknya yang Ustadz baca ya di di edarannya itu ya bahwa karakteristiknya itu lebih condong ke anjing. Jadi dia agak jinak dengan manusia ya gitu. Tapi ada juga sifat-sifatnya yang mirip dengan serigala, yaitu aumannya. Ya auman serigala kalau ketika melihat bulan purnama ya, nah dia biasanya itu apa tuh? Mengaum ya, seperti itu. Nah, itu salah satu. Jadi kalau seandainya ada hasil seperti ini, ya anjing dengan anjing dengan kambing misalnya, atau anjing dengan ayam, misalnya ayam nggak mungkin ya, ya anjing dengan misalnya di sini kayak serigala, nah maka anaknya itu waldorf di sini tetap kalau dia jadi bangkai nggak bisa dipakai, nggak bisa disucikan dengan cara disamak. Oke. Atau
yang lainnya ya, atau yang lainnya seperti di sini saya kasih contoh. Nah, nih, babi kawin dengan kambing. Ini ada nih ya, itu. Namanya babi manglista ya, adalah teknologi baru dari negara Austria ya, mencocokkan babi dengan biri-biri. Nah, tujuannya untuk mengelirukan umat Islam supaya makan babi yang disangka daging biri-biri, ya, seperti itu. Nah, caranya itu dibuang kepalanya selepas disembelih, ya, seperti itu baru umat Islam makanya harus hati-hati, ya, makanan yang haram itu jangan sampai masuk ke tubuh manusia, karena saya jelaskan dalam kitab Nasaidinia dijelaskan bahwa ya, salah satu penyebab doa itu tertolak atau tidak diijabah oleh Allah karena manusia itu sering makan makanan yang haram. Maka harus dijaga. Ya, seperti itu. Itu contohnya seperti itu. Oke, kita kembalikan lagi ke kitabnya. Silakan diperhatikan kitabnya. Oke, selanjutnya di sini al-hayawanul lazi, adapun hewan alladzi yanjusu bil mauti, yang mana dia itu menjadi najis bil mauti dengan kematian. Jadi hewannya mati ya, kemudian menyebabkan hewan itu aslinya adalah halal. Contohnya kambing. Kambing halal nggak? Halal ya. Tapi karena dia mati ya dalam keadaan tidak wajar, tidak disembelih, maka kemudian dia itu menjadi bangkai, maka dia menjadi najis. Tuh, jadi asalnya dia halal, dia itu suci, kemudian ketika dia menjadi bangkai, nah itu maka menjadi najis. Idza dubiga jilduhu, jika ya kulitnya itu disamak, yathuru bidibab, maka ya kulitnya itu bisa suci ya. Oke. Kulitnya itu bisa suci itu dengan cara bidibab, yaitu dengan cara disamak tadi. Sawaun fizalika ya, baik fizalika dalam hal itu hewannya itu kategorinya makulul lahmi. Dia itu makan ya, makan daging ya. Seperti itu. Wa ghairuhu ataupun ya tidak makan daging atau makan makanan yang lain. Ya, seperti itu. Maka hewan tersebut itu bisa disamak. Contohnya makulul lahmi, contohnya seperti apa? Macan misalnya. Macan kalau kita pegang najis enggak? Enggak ya. Nah, yang najis itu anjing dengan babi. Tapi kalau macan kamu bisa pegang ya hebat kamu ya. Itu. Nah, kalau hewan macan nggak sengaja tiba-tiba kamu lagi camping pramuka nemu bangkai harimau misalnya atau macan. Nah, kemudian kamu pengen mengambil manfaat dari bangkai itu, kulitnya. Nah, kulitnya bisa kamu sucikan dengan cara disamak. Paham tuh? Jelas? Oke. Wa ghairuhu, dan yang lainnya. Yang lainnya contohnya seperti kambing, ya. Seperti itu. Wal aslu fi zalika, dan adapun dalil fi zalika pada hal tersebut hadisu Maimunah, yaitu hadisnya Maimunah radhiyallahu anha, haitsu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda ya atau berkata fi syatiha, terhadap syah itu artinya kambing ya, kambing peliharaannya siapa namanya, kambing peliharaannya Maimunah ternyata mati. Nah, matinya itu dalam keadaan tidak wajar atau sudah jadi bangkai. Nah, kemudian Nabi bilang ke Maimunah, lau akhaztum ihabaha, ya. Dan juga di situ ada sahabat ternyata. Lau akhaztum, seandainya kamu pengen ambil ya ihabaha, kulit hewannya, kulit kambing itu silahkan, kata Nabi, ya. Lau akhaztum ihabaha. Faqalu, kemudian para sahabat bertanya, ya atau bilang ke Rasulullah, innaha maitatun, bahwa kambing itu sudah jadi bangkai Rasulullah, ya. Faqala Rasulullah, ya, maka kemudian Rasulullah menjawab, yutahhiruhul ma'u wal qaraz, ya, kulitnya itu bisa disucikan al-ma'u dengan menggunakan air, wal qarazu dan juga daun salam. Nih, kayak nggak perlu kalian tahu. Jadi daun salam yang biasa kalian makan
sayur, itu biasanya ada daun salam. Atau kalian ke dapur sekarang, ya misalnya nanti buka ke dapur, lihat lemari makan itu biasanya tempat-tempat bumbu itu ada daun salam, ya. Nah ternyata daun salam itu juga ada di Arab, sudah ada jadi zaman Rasulullah, ya gitu. Emang apa sih Ustaz manfaatnya daun salam? Ya, salah satunya adalah untuk menghilangkan bau amis. Kalau kamu nggak percaya, tanya sama ibu kamu di rumah. Itu kenapa kalau masak pakai daun salam? Ya, itu salah satunya untuk menghilangkan bau amis. Nah, situ. Jadi daun salam udah masuk ke dalam hadis Rasulullah itu ya. Karoz, bahasa Arabnya karoz. Oke. Rawahu Abu Dawud, yang mana hadis ini itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Nasai, dan juga Imam Nasai. Wa isnaduhu, dan adapun sanatnya hadis ini itu hasanun, ya, levelnya adalah hasan. Jadi sahih, hasan, sama doif. Kalau doif udah istilahnya tidak dalilnya nggak kuat, tapi kalau hasan itu sudah kuat, ya, seperti itu. Kalau istanatnya sahih berarti ya dalilnya itu asoh, dia itu terkuat, dalilnya itu sangat terkuat. Jadi ada lemah, ada kuat, ada terkuat, itu namanya. Ya, ada doif, ada hasan atau sahih, ada juga namanya levelnya adalah asoh, ya, kalimat pendapat yang terkuat. Oke. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan hadis yang kedua, dalil yang kedua yaitu diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah ya bersabda, izadu bigol ihabu faqat tahura. Jika ya kulit hewan itu dubigo, disamak, faqat tahura, maka dia ya hukumnya jadi suci. Jadi kalau seandainya kamu ambil kulitnya, kemudian kamu nggak samak, menjual aja, berarti kamu ya di situ masih dalam keadaan ya najis, karena masih terhitung dengan dagingnya, dengan hewannya. Ya tapi kalau kamu sucikan dengan cara disamak, maka ya kulitnya menjadi suci dan bisa kamu jual, bisa kamu konsumsi, bisa kamu pakai buat sholat, ya bisa kamu juga sholat di atas sejadah, misalnya kulitnya dari kulit kambing, misalnya seperti itu, ya. Oke. Kemudian di sini dilanjutkan, rawahu Muslim, hadis yang ini itu diriwayatkan dari Imam Muslim. Tsumma idza dubiqal jildu, kemudian iza dubiqal jildu, jika kulit hewan itu sudah disamak, tahura zahiruhu qat'an, bagian luarnya, bagian keluarnya itu apa? Bagian luar kulit, yaitu bulu-bulunya itu ya, itu bagian luar. Ya, kayak misalnya ini kulit nih, nah, ini bagian luar kulit. Nah, kulit juga ada bagian dalam, di mana ya? Di dalam, ya, seperti itu. Bagian luarnya tahirun, qat'an, suci secara otomatis. Ya, kalau seandainya sudah disamak. Wa kaza batinuhu, begitu juga bagian dalamnya kulit. Ya, di situ bagian dalam kulit, kalau misalnya kamu nyembelih kambing, itu biasanya kan kulit sama lemak-lemaknya ya, atau gajinya kan biasanya kan nempel ya sama kulit. Nah, itu juga harus dibersihkan ya, gitu. Jadi yang namanya daging, yang namanya gaji atau yang namanya lemak itu harus disingkirkan dari kulit. Jadi benar-benar asli kulit ya. Nah, maka bagian dalamnya kulit itu juga tahirun qat'an, juga otomatis suci jika sudah disamak. Jelas? Oke. Alal masyhur al jadid. Adapun ini itu adalah menurut pendapat yang paling kuat di mazhab Imam Syafi'i. Itu namanya istilahnya al masyhur al jadid, ya. Kalau ada istilah al masyhur, saya ulangi, itu menunjukkan adalah menurut pendapat Imam Syafi'i yang kuat, ya, al masyhur. Nah, kemudian di sini tambahkan istilah al jadid, berarti Imam Syafi'i sudah ya hijrah atau ya pindah ke negara Mesir. Jadi ada namanya pendapat Imam Syafi'i namanya qaul jadid sama qaul qadim. Qaul qadim itu Imam Syafi'i masih di Baghdad, di negara tempat Imam Syafi'i lahir. Itu di Baghdad di Irak. Itu tempat lahir. Nah, itu dinamakan ketika itu ya mazhab Imam Syafi'i pendapatnya qaulul qadim.
kaul yang lama. Tapi ada juga istilah kaul jadid. Kaul jadid itu ketika Imam Syafi'i sudah ada di negara Mesir. Nah, di negara Mesir Imam Syafi'i ngapain Ustadz? Ya belajar ya dan juga ya mengajar, ya menyebarkan ya ilmu-ilmunya. Seperti itu. Maka pendapatnya Imam Syafi'i antara kaul qadim dan kaul jadid itu berbeda. Ya, seperti itu. Jadi istilahnya seperti kalau di Al-Qur'an namanya nasikh mansuh, ada nasikh, ada mansuh, seperti itu. Jadi menurut Al-Masyhur Al-Jadid berarti pendapat Imam Syafi'i yang kuat ketika berada di negara Mesir, ya, seperti itu. Kalian harus tahu istilah-istilah dalam fikih Imam Syafi'i itu harus tahu. Ada namanya kaul qadim, kaul jadid, kaul sahih, ada kaul asah, ada juga nanti ada istilah al-ashab. Siapa itu al-ashab? Ya, seperti itu. Fayusali, maka ya di sini seorang yang sudah mensucikan kulit hewannya di situ, ya, hewan ternak, hewan bangkai tersebut, fayusali alaih, boleh sholat di atasnya. Misalnya, ya Rizwan pengen sholat, ternyata nggak bawa sejadah. Ya, ternyata setelah nyamak kulit hewan yang bangkai itu, kemudian sudah kering, kemudian pengen dipakai buat sejadah, boleh, ya karena sudah suci, ya. Ya, aufihi, wafihi, atau ya misalnya ya kulitnya sudah udah jadi gesper misalnya, ya kulit sapi biasanya, atau dompet kamu kantongin di di tas kamu nempel ke kamu ketika sholat, itu boleh seandainya dompetnya itu ya disucikan atau hasil dari samakan. Jadi kalau kulit itu sudah disamak berarti sudah bersih. Ya, tapi kita harus tahu dulu nyamaknya itu bagaimana caranya. Apakah syarat-syaratnya itu sudah terpenuhi atau belum. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini wa yusta'malu fil asya al-yabisah. Kulit yang disamak itu, yang sudah disamak fil asya il yabisah, itu dapat digunakan ya pada benda-benda yang mana ia bisa, yaitu kering, ya. Jadi bisa dikeringkan, warutobah, dan juga basah. Jadi bisa dipakai karena sudah suci. Wa yajuzu bai'uhu, kulit yang sudah disamak itu boleh dijual. Kamu jual misalnya, ya. Gitu. Siapa tahu ya dari alumni Alhamidiyah ya buka usaha buat dompet kulit, ya. Tapi kulitnya hewan-hewan yang istilahnya ya seperti sapi, ya kemudian seperti kambing, ya ataupun hewan-hewan peliharaan, bukan hewan yang dijaga, ya seperti contohnya ular, ya ataupun istilahnya macan, harimau, buaya misalnya, ya gitu. Nah, tapi kalau seandainya ya selain hewan itu silahkan kalian pengen usaha dibuka seperti itu, ya. Kemudian di sini hibatuhu, boleh dihadiahkan, kamu kasih ke orang boleh, ya. Wal wasiyatu bihi, dan dijadikan wasiat itu juga boleh. Misalnya contohnya Ustaz berwasiat nih, ya, berwasiat nanti kulit yang Ustaz sudah bersihkan dengan cara disamak ini di rumah, nanti Ustaz wasiatkan untuk dijadikan beduk di masjid Al-Hamidiyah misalnya. Al-Hamidiyah kan nggak punya beduk tuh. Nah, itu wasiatkan. Itu harus dijalankan. Seperti itu misalnya wasiat, ya. Wahal yajuzu akluhu minal makulil lahmi. Nah, sekarang pertanyaannya. Wahal yajuzu akluhu. Sekarang boleh nggak? Ya, kulitnya itu kita kagak jual, tapi kita makan. Min makulil lahmi, ya, terutama dari bangkai hewan yang makan makanan daging. Ya. Contohnya seperti yang makan daging hewan apa itu contohnya? Buaya, ya, buaya atau harimau atau binatang-binatang yang makan daging itu, ya. Kita makan, nggak kita jual, nggak kita hadiahkan, nggak kita wasiat, tapi kita makan, boleh nggak? Kan ada tuh kalau kamu ke pasar pasti lewat tuh sering tuh kikil-kikil tuh, ya, kikil sapi, ya, itu enak tuh, ya. Itu mempunyai kikil itu punya vitamin, namanya vitamin kalsiumnya tinggi, ya, kalsiumnya tinggi untuk untuk tulang, itu bagus, ya. Oke. Nah, itu kikil-kikil itu boleh nggak kita makan?
Ya, kikil yang bangkai itu boleh nggak kita makan setelah di ini? Nah, di sini ada dua pendapat yang perlu kalian catat. Pendapat yang pertama itu Rajah Ar-Rafi'i, menurut Imam Rafi'i itu al-jawaz boleh dimakan karena sudah disamak, ya. Tapi menurut Imam Nawawi, ya, siapa sih Rafi'i Nawawi? Ya, Imam Rafi'i sama Imam Nawawi adalah salah satu pengikutnya mazhab Imam Syafi'i. Jadi bisa dibilang juga ya ke salah satu dari imam-imam mazhab Imam Syafi'i. Ini pengikutnya Imam Rafi'i sama Imam Nawawi. Nah, muridnya berselisih pendapat. Kalau Imam Rafi'i itu boleh aja kamu makan, tapi kalau Imam Nawawi at-tahrim, haram, ya, kecuali dimakan haram menurut Imam Nawawi. Tinggal kamu ambil, ya, salah satu dari pendapatnya. Oke. Kemudian wa yakunu adibagu bil asya al hirrifah. Nah, sekarang kita akan masuk ya ke apa namanya? Ke bagaimanakah cara ya atau langkah-langkahnya untuk menyamak kulit hewan itu. Nah, wa yakunu adibag, dan menyamak itu bil asya al hirrifah dengan ya sesuatu yang mempunyai al hirrifah ya sifat yang tajam ya dan juga sifat yang apa namanya di sini yaitu kesat. Ya, contohnya seperti apa? Kasyabi. Syabi itu seperti batu kali, ya. Dengan menggunakan batu itu apa namanya bulu-bulunya ataupun lemak-lemak yang nempel di kulitnya itu bisa hilang, ya. Atau syasi. Nah, syasi ini Ustaz akan berikan contoh. Syasi itu ya adalah semacam syasi itu adalah semacam tumbuhan namanya pohon syith. Ya, ini tumbuhannya seperti ini di Indonesia banyak ya. Nah, ini biasanya, nah ini buah-buahnya yang diambil ya untuk membantu dalam proses menyamak. Ya, kalau daunnya enggak. Kalau daun biasa pakai daun salam. Tapi ini untuk apa namanya membantu dalam proses menyamak. Ini namanya pohon syith. Ya, itu banyak di Indonesia juga sering. Tapi Ustaz lupa nama aslinya pohonnya apa. Ya, itu namanya pohon syith kalau di Arab itu. Wal qaraz. Wal qaraz itu tadi artinya apa? Yaitu pakai daun salam boleh. Ya. Ya kata istri Ustaz tadi saya tanya sama istri Ustaz, ya, apa perbedaan daun salam yang masih basah sama daun salam yang sudah kering? Ya, ternyata lebih bagus sayuran itu kalau daun salamnya itu ya masih basah, maksudnya belum layu atau belum kering. Itu bagusnya seperti itu. Bedanya seperti itu, ya. Oke, karena saya penasaran kalau namanya ilmu ya kita tanya ke siapa aja ya, mau ke anak kita sendiri, mau ke istri kita sendiri, yang penting kita dapat ilmu yang bagus atau ilmu yang baik. Jadi kita menambah pengetahuan, ya. Oke. Kemudian kusyurur rumman. Kusyurur rumman itu artinya adalah ya kulit dari buah delima. Tahu buah delima ya? Ya, buah delima. Nah, itu kulit buahnya itu kita pakai untuk menyamak. Itu bisa. Wal afas, dan juga menggunakan kayu afas. Ya, kayu afas itu apa Ustaz? Kayu semacam pohon. Nah, itu kayunya itu dipakai buat menghaluskan ya proses penyamakan. Jadi untuk menghaluskan kulit itu pakai kayu afas. Ya, namanya kayu afas. Wa yahsulu adibagu bil asya al mutanajjisah. Nih, yang perlu kalian penting, ya. Silakan dilihat kitabnya semuanya. Wa yahsulu, dan bisa juga apa adibagu yaitu proses menyamak bil asya al mutanajjisah dengan ya sesuatu apa-apa yang terkena najis. Wan najasati, dan juga najisnya. Kita boleh ya menyamak dengan kotoran. Contohnya seperti kadar kilhamam, seperti kotorannya burung. Ya, burung merpati ya, kotorannya kita pakai. Misalnya kamu pengen menyamak ternyata nggak ada nih ya, nggak ada nih yang disebutin kayak batu kali nggak ada, daun salam juga kagak ada. Kamu tinggal di padang pasir. Ternyata di situ cuma ada kotoran burung. Ya, maka kamu bisa juga menyamak itu dengan menggunakan kotoran. Maka kamu harus rekam baik-baik di sini. Jadi sesuatu yang najis itu bisa membersihkan sesuatu ya yang ingin disucikan atau sesuatu yang najis. Kan kulitnya asalnya adalah najis, tapi dibersihkan dengan kotoran. Kotoran najis.
ya. Tapi di sini syaratnya nanti ada dijelaskan. Setelah sudah selesai disamak, ya, baru basuh dengan air agar kulitnya itu ya terlepas dari kotoran yang dipakai untuk menyamak. Nanti saya akan jelaskan di sini. Ya. Alal asoh menurut pendapat yang terkuat. Ya, ingat, kalau sohih itu pendapat yang kuat, kalau asoh berarti pendapat yang terkuat. Ya, itu. Kenapa Ustaz ada istilah asoh ada sohih? Itu adalah ya ungkapan atau istilah dalam ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i. Jadi murid-muridnya membuat istilah-istilah seperti ini. Jadi kebanyakan itu berarti ya kalau pendapatnya asoh seluruh atau kebanyakan ya mazhab Imam Syafi'i ulama itu sepakat bahwa boleh menggunakan kotoran untuk menyamak. Paham? Oke. Kemudian wala yakfi at-tajmid biturab. Wala yakfi dan tidak cukup apa at-tajmid mengeringkan, ya, at-tajmid mengeringkan kulit hewan yang disamak itu biturab dengan debu. Misalnya kamu nyamak nggak ada, misalnya kagak mau modal, ya pakai debu yang ada di di jalanan kamu pakai itu buat nyamak. Itu nggak boleh, ya karena layakfi. Yakfi itu artinya nggak cukup. Berarti nggak cukup itu berarti tidak suci, ya. Wasyamas dan cuma dijemur, ya, dijemur itu nggak cukup, harus disamak benar-benar. Ala sahih menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Wayajibu ghusluhu. Nah, ini yang saya bilang tadi. Wayajibu dan wajib apa ghusluhu, yaitu membasuh atau menyiram kulit yang sudah disamak dengan kotoran itu, ba'da dibagi setelah menyamak, indubigo binajasin qot'an. Kalau yang menyamaknya itu dengan menggunakan kotoran, ya, maka wajib dibasuh kulitnya itu. Oke. Wakaza indubigo bitohirin. Begitu juga, ya, sekalipun tidak menggunakan kotoran, misalnya pakai apa tadi itu, ya, pohon sis, ya, buahnya itu, atau pakai daun salam. Biasanya pakai garam, ya. Garam itu biar menghilangkan baunya, amis juga itu garam itu biasanya. Nah, itu setelah selesai menyamak, itu juga wajib ya dibasuh dengan menggunakan air. Ya, alal asoh menurut pendapat yang terkuat. Qalal ashabu ya berkata. Nah, ashab itu siapa? Ya, al ashab itu di sini jelaskan ya menunjuk kepada ulama-ulama mutaqaddimin. Kan Ustaz dulu waktu kalau nggak salah belajar ilmu tafsir, belajar ulama itu dibagi dua. Ada ulama mutaqaddimin, ada ulama mutaakhirin. Ya, ulama mutaakhir itu zaman now. Istilahnya hidupnya itu ya lebih muda, tapi kalau ulama mutaqaddimin itu ulama-ulama yang terdahulu. Menurut mereka berkata, wa yu'tabaru fi kaunihi sara madbugon, dan dianggap ya hewan kulitnya itu sudah kategori disamak itu salah satu umur, ada 3 syarat. Nah, ini syarat yang pertama, langkah menyamak kulit hewan. Yang pertama apa Ustadz? Naz'u fudolati, yaitu ya mencopot atau menghilangkan ya fudulatihi, yaitu daging-daging yang masih menempel di kulit. Ya, kamu biasanya kalau Idul Adha lihat kan ya bagaimana caranya tukang tuh ngulitin kulitnya itu ya, ngulitin kambingnya itu. Nah, itu kan biasanya kan ada, kalau nggak salah nggak sengaja ya dagingnya pas ngulitin kulitnya dagingnya nempel sama kulit kan ya. Nah, dagingnya ataupun gaji itu yang biasa dipakai semacam lemak juga ya, itu juga harus dicopot. Dicopot itu maksudnya dihilangkan dari kulitnya itu. Yang kedua, langkah yang kedua ini yang digambar kedua, ayutiba nafsal jildi. Ya, sekiranya ya kulitnya itu diberikan diberikan pewangi atau semacam zat yang bisa menghilangkan baunya itu. Ya, bau bangkainya ya. Yang asalis yang ketiga, ayantahiya fiddabgi, yaitu mengakhiri fiddabgi pada proses menyamak ila halatin sampai suatu keadaan
ya, sampai suatu kondisi bihaisu yang sekiranya launuki afilma, kalau seandainya kulit yang hasil disamak itu direndam, nukia itu artinya direndam, dicelupkan ke air, fil ma'i lam ya'udil fasad, ya, kulitnya itu enggak rusak, ya. Jadi setelah sudah disamak, sudah dibersihkan dengan air, kemudian dijemur, kemudian ketika itu dicelupkan ke air, itu kulitnya enggak rusak, ya. Wal natinu, dan tidak berbau busuk, itu syaratnya. Wallahu a'lam, ya, wallahu a'lam bisawab, ya. Itulah langkah-langkah, ya, cara untuk menyamak kulit dan beberapa hukum, ya, terkait tentang hewan-hewan yang bisa disamak dan juga, ya, hewan-hewan yang tidak bisa disamak. Oke. Ustadz akhiri, silakan jika ada pertanyaan sebelum kita akhiri pengajian kita. Ustadz buka sesi pertanyaan. Cukup 3 penanya atau 2? Ya, halo, silakan. Silakan dari Santri Putra. Halo, silakan. Ada pertanyaan dari Santri? Santri Putra? Ya, silakan bertanya. Apa sudah jelas? Insya Allah jelas. Alhamdulillah, jelas ya. Itu caranya untuk mensucikan, ya, beda antara hewan yang suci dan juga hewan yang tidak suci. Yang tidak suci itu maksudnya kategorinya sudah menjadi bangkai. Ya.